masuk ke bagian penjualan dan dideliver ke pelanggan. Ciri-ciri dari perusahaan dagang hanya memiliki satu akun sediaan, yaitu sediaan barang dagangan, menunjukkan jumlah barang dagangan yang tersedia untuk dijual. Oke. Setelah kita belajar tentang 3 jenis perusahaan, sekarang kita akan mempelajari tentang sistem akuntansi kos. Terdapat 4 jenis sistem akuntansi kos. Yang pertama, basis pengukuran kos. Yang kedua, metode akumulasi kos. Yang ketiga, asumsi aliran kos. Dan yang keempat, kapabilitas interval pencatatan. Untuk yang pertama, basis pengukuran input. Di sini inti pokoknya adalah input yang terdapat dalam produksi harus diukur agar dapat dicatat. Jadi apapun input yang akan digunakan dalam proses produksi harus diukur sehingga kalau nanti sudah terukur kita bisa mencatatnya. Ada 3 jenis dari basis pengukuran input ini sendiri. Yang pertama, aktual, normal, dan standar. Untuk aktual, seluruh input, baik itu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, maupun overhead, dicatat berdasarkan kas yang sesungguhnya terjadi. Jadi ini aktual, semua pencatatannya aktual, begitu terjadi langsung dicatat. Sedangkan untuk yang normal, seluruh kos produksi dicatat sebesar kos yang sesungguhnya terjadi, kecuali overhead, menggunakan tarif atau predetermined. Sedangkan standar, seluruh kos produksi dicatat berdasarkan kos standar yang telah ditentukan di awal periode, atau mudahnya untuk yang standar semuanya menggunakan tarif, seperti itu. Jenis sistem akuntansi kos yang kedua, metode akumulasi kos. Digunakan untuk mengumpulkan seluruh kos produksi in addition to know kos produksi total dan juga menentukan apakah kos produksi ini akan dibebankan pada pekerjaan tertentu atau pada departemen tempat terjadinya kos tersebut. Dibagi menjadi 2, job order costing dan proses costing. Contoh job order costing adalah butik misalkan. Butik kan hanya akan membuat produk ketika ada order. Nah, itu yang disebut sebagai job order costing. Berbeda dengan proses costing, perusahaan manufaktur rata-rata menggunakan proses costing. Jadi, satu kali produksi dalam satu periode, misalkan seperti itu. Nah, itu proses costing. Ya, untuk yang ketiga, sistem kos yang ketiga, namanya adalah asumsi aliran kos. Asumsi aliran kos ini dibagi menjadi 3, FIFO, LIFO, sama weighted average. Untuk FIFO, first in first out, sesuai dengan namanya, produk atau bukan produk, tapi input atau bahan baku. Bahan baku yang masuk ke dalam gudang itu yang akan dikeluarkan pertama kali ketika departemen produksi meminta bahan baku. Jadi bisa dibilang gimana ya, mudahnya gimana ya, yang jelas bahan baku yang pertama kali masuk ke gudang itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Nggak peduli harganya seberapa, apakah itu akan mahal ataupun akan murah, yang jelas pokoknya yang pertama kali masuk itu adalah yang akan dikeluarkan. Kemudian untuk LIFO, sesuai dengan namanya, last in first out. Jadi yang terakhir masuk ke gudang adalah yang pertama kali dikeluarkan. Ini berkebalikan dengan FIFO. Jadi barang-barang yang maksud dari barang, term yang saya sebut sebagai barang itu input ya, atau bahan baku ya, itu yang terakhir kali masuk ke dalam gudang itu yang akan diutamakan untuk dikeluarkan. Jadi akan sangat berkebalikan dengan FIFO.
Kalau FIFO yang pertama kali datang itu yang dikeluarkan, sedangkan untuk LIFO yang terakhir datang itu yang dikeluarkan. Kalau weighted average itu sesuai sama namanya kan, average, rata-rata. Jadi di sini tidak peduli yang datang duluan yang mana, yang dikeluarkan duluan yang mana, tapi lebih ke yang tersedia itu di mana, yang tersedia itu apa saja, dan yang lebih datang duluan itu memang diutamakan, tetapi cost-nya itu adalah atau cost yang dibebankan itu adalah rata-rata dari total semua bahan baku yang tersedia di gudang. Kita bisa lihat contohnya di modul. Di modul ada kan di dalam tabel itu bagaimana cara perhitungannya. Di sini, nah ini FIFO. Contohnya ini yang FIFO. Di sini ketika bahan dengan harga 20.000 telah habis, maka otomatis yang akan dikeluarkan duluan adalah bahan baku dengan harga 24.000 karena bahan dengan harga 24.000 lebih dulu datang ke gudang dibandingkan dengan yang harganya 26.000, sehingga yang harga 24.000 wajib untuk dikeluarkan dahulu dari gudang. Seperti itu. Kemudian untuk yang LIFO berbeda dengan yang FIFO. Ketika bahan baku yang harga 20.000 sudah habis, yang terus kemudian dikeluarkan harga 24.000, ketika harga 26.000 telah datang di gudang, meskipun yang harga 24.000 masih tersedia, tapi karena sudah datang barang yang baru, maka yang wajib dikeluarkan duluan adalah yang barusan datang itu tadi. Jadi yang harga 26.000 lebih diutamakan dibandingkan dengan yang harganya 24.000. Seperti itu, karena yang terakhir datang 26.000 kan, jadi dikeluarkan 26.000. In case misalkan ada contoh, setelah bahan baku harga 26.000 datang, sehari kemudian datang bahan baku dengan harga 30.000 dan gudang meminta bahan baku, maka yang harus dikeluarkan dulu yang harganya 30.000. Yang 26.000 meskipun masih ada sisa nggak boleh dikeluarkan lagi, yang harus dikeluarkan adalah yang harga 30.000. Seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah weighted average. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk tanggal 20 April harganya 22.666. Nah, 22.666 ini bisa dilihat di modul terkait dengan harganya itu dapat dari mana harga 22.666 ini. Jadi di sini adalah harga rata-rata dari masing-masing bahan baku yang tersedia di gudang. Jadi kan yang di gudang ada harga 20.000 sama 24.000. Jadi di rata-rata harganya 20.000 di rata-rata dengan 24.000 sehingga keluarlah harga 22.000 seperti itu. Jadi di sini saya rasa yang weighted average lebih fair ya masalah cost per unitnya. Dan di sini juga dia mengutamakan produk yang lebih dulu masuk di gudang. Produk yang pertama kali masuk di gudang itu dikeluarkan. Intinya weighted average hampir sama dengan FIFO sih, cuman cost per unitnya, cara mencari cost per unitnya saja yang berbeda, seperti itu. Kemudian untuk sistem cost yang keempat yaitu sistem cost kapabilitas interval pencatatan. Kalau di sini itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem cost periodik dan sistem cost perpetual. Nah, untuk sistem periodik dan perpetual ini sangatlah berbeda ya. Kalau yang periodik ini lebih ke, sebenarnya saya sudah menjelaskan ini di pertemuan kemarin yang pertama, jadi saya ulangi lagi. Untuk yang periodik itu semacam kita menghitung di awal periode kita punya berapa dan di akhir periode kita punya berapa, dan dari situlah kita bisa tahu cost barang terjualnya berapa.
Di sini rumusnya juga sudah saya tulis. Jadi pertama, sediaan awal kita punya berapa,